tatamtu jeke punya tanggung jawab. Kagem punapa mempertanggungjawabkan jabatannya, kepercayaan kewenangan yang telah diberikan masyarakat Kepatihan dengan prosentase 90%. Dimereni Pak Bambang. Wajar, posturnya beda. Kenapa nggak beda? Posturnya beda. 90 sama 54%. Kalah gagah gitu. Hadirin yang kami hormati, sinergitas yang apik dalam pencanangan program tentu saja tidak dapat terlepas dari lembaga legislatif, yang mana adalah perangkat kerja pihak eksekutif. Berikut hadir di tengah-tengah kita dan berkenan untuk memberikan sambutannya Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, beliau Bapak Bambang Sadrianto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia buat kita semua. Yang kami hormati Mas Jekek, Pak Bupati Wonogiri. Yang kami hormati Pak Kepala Desa, Pak Agus Suyitno. Dan yang saya hormati, saya banggakan
teman-teman pengurus ranting PDI Perjuangan Desa Kepatihan, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang berkenan hadir pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Berikut, marilah kita dengarkan dengan seksama pesan dari beliau Bupati Wonogiri, Bapak Joko Sutopo. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Wonogiri, Bapak Bambang Sardianto Kingkong, tepuk tangan bagi beliau. Ingkang kula bekteni para sesepuh, para pinisepuh ingkang sampun rawuh wonten ing forum silaturahim dalu punika. Yang kami hormati para kepala desa dan segenap jajarannya. Yang kami hormati Ketua Ranting, anak ranting PDI Perjuangan Kabupaten Wonogiri, dan yang kami hormati para lenggah Kakung Semana Putri Satu Parti yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang berbahagia ini atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan dalam badan sehat alhamdulillah. Terus selanjutnya mohon izin sedaya sampun tepang kali kula. Nggih. Gandeng sampun tepang tatamtu ingkang sepindah atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Wonogiri, kami menghaturkan minal aizin wal faizin. Nyuwun pangapunten, mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi apura ing diapura wonten ing lebaran tahun 1423 Hijriah punika ndadosaken kula panjenengan pribadi-pribadi ingkang fitri. Salajengipun para rawuh, nyuwun wedal sekedhap supados kami bisa menghaturkan napa-napa ingkang dados tanggung jawab kami sebagai kepala daerah. Di sini ada mic yang saya bisa jalan, Mas. Nah, kalau kok pengen nyapa nih, Kang. Tes. Para rawuh, para lenggah, kalian melampah-lampah gitu? Walaupun setan anak muda. Batik yang saya style anak muda. Siapa anak muda ini? Namanya Jengke. Sopo Jengke kuwi anak bakul jamu sing jenengan percaya dados bupati. Dalu punika kula badhe silaturahim dhumateng para tokoh di Kepatihan. Apa yang menjadikan dasar Jengke pengen silaturahim kalih para tokoh? Tatamtu Jengke punya tanggung jawab. Kagem punapa mempertanggungjawabkan jabatannya, kepercayaan, kewenangan yang telah diberikan masyarakat Kepatihan dengan prosentase 90%. Dimereni Pak Bambang. Wajar, posturnya beda. Kenapa nggak beda? Posturnya beda. 90 sama 54%. Kalah gagah gitu. Pramila sing langkung penting, forum punika ndadosaken setunggal pemahaman ingkang sah. Syaratnya bangun niku nopo to? Syaratnya patian gen apik itu opo to? Syaratnya lari-lari sekolah gratis niku nopo to? Syaratnya kesehatan gratis niku nopo to? Syaratnya nuwun sewu ruang sosial kersane saya niku nopo to? Syaratnya satu. Tokoh masyarakat kagungan setunggal pemanggih ingkang nyawiji. Nek mboten dadi siji saged napa mboten? Bisa. Syarat untuk bisa membangun Selogiri, bangun Patian, syaratnya satu. Partisipasi aktif
dari warga masyarakat. Amin. Partisipasi ingkang kepripun? Partisipasi dalam forum-forum demokrasi. Amargi punapa syarat pembangunan di kepatihan punika ingkang sepindhah punika partisipasi puasa nyebutnya kok partisipasi saking masyarakat. Mula kula badhe ngaturaken apa sih yang harus dilakukan warga masyarakatipun. Pak Polo mau matur, Pak Marianto tadi matur, masih banyak aspirasi yang belum terselesaikan di kepatihan. Apa leres? Dalan sebelah Kang Ponco orang halus ya. Kasih dalane penguasa wilayah orang halus iki gitu. Itu dalane penguasa wilayah lho ora halus. Repot gitu. Jalane penguasa wilayah boten halus. Maka monggo ayo rembukan, kersa mboten rembukan. Ayo rembukan syarat kagem bangun kepatihan iku nopo? Syarat sing dibutuhke nopo? Nopo butuh mie ayam, nopo butuh bakso, nopo butuh pecel, nopo butuh. Nah, syaratnya hanya satu, nyawiji. Berpartisipasi, nderek cawe-cawe, memberikan dukungan kepada siapa? Partai politik. Niki mboten kampanye. Tugas kami seperti ini. Kewajiban kami memberikan pemahaman dumateng warga masyarakat. Ini rame rusak. Batune. Pemahaman kami, tugas kami memberikan pemahaman dumateng warga masyarakat. Supados punapa arah pembangunan bisa dipertanggungjawabkan. Setuju napa mboten? Cocok napa mboten? Jadi nyawiji itu yang seperti apa Pak JK? Lah mari kita kupas. Apa syaratnya? Next. Nah, kula lan panjenengan wedal sapunika wonten ing tlatah Kecamatan Selogiri. Ada 11 desa. 11 desa dan kelurahan. Desane wonten sedasa, kelurahanipun wonten setunggal. Salah satunggalipun kepatihan. Apa maknane kepatihan? Kepa kuwi 50, patihan kuwi 4. Pak Bambang itu untuk suara 50. Bagus. Nah, Pak Bambang ya mohon maaf, orang proporsional ya bodine. Ya dari depan nggak ada indahnya, dari samping podo mawon. Nggak tahu nanti kalau Mbak Lea, 2024 nanti apa bisa 90%, jauh minimal 85% nanti kepala. Sanggup apa betul ya? Kepatihan kepagui 50, patihan kuwi 54%. Maka pertanyaannya, sing 46% yang endi? Itu nopo? Jalan-jalan teng pundi? NPWP, nomormu piro wani piro? Terus angsalnya nopo sekarang? Ayo, angsalnya apa? Kui bebas Pak JK, iya, namanya demokrasi bebas. Tetapi kebebasannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Seorang tokoh harus menginisiasi perubahan wilayahnya dengan partisipasi aktif wonten ing forum politik. Leres? Amargi nek urunan mboten mungkin Bude. Cobi patang banyak setengah itu sing tekan atine. Enten bos bakso betul iki. Enten bos bakso ten, cobi. Enten padahal sing bos bakso wani nyumbang ya 200 juta ngoten enten betul. Jone 200 juta, 50 juta itu enggak ada yang berani. Maka tugas bangun itu tugasipun pemerintah. Pemerintah ingkang dipilih kalih warga masyarakatipun nek wis entuk jabatan kantun dititeni.
iso nyambut gawe napa janjine terbukti napa nggih napa nggih nek iki 4,5 miliar panjangnya 4,716 meter nek 2024 isih 54%. Wah berarti Patian mohon maaf ora seimbang 4,5 miliar mas kurang adul mie ayam pirang mangkok mas pirang mangkok pirang tahun nggak akan mungkin mampu. Maka yang bisa mampu adalah membangun, hanya dibutuhkan partisipasi. Jenengan boten sanget dalke arto, cukup partisipasi ngagem nalar, ngagem logika. Setuju betul Pak? Nah nek bangune pengen bangun ning nuwun sewu event politik isih nomormu piro wani piro cilang. Kesehatan gratis karena politik nopo karena bos? Politik. Seragam gratis karena keputusan PDI nopo keputusan sinten? PDI. Dalan halus niki jenengan yuswane pinten Pak De? Sing sepuh nggih. Yuswa jenengan pinten Pak De? Mosok agak 65 De. Kayaknya 18 tahun jenengan. 65 tahun dalan aspal ngeten niki pun nate dereng saderenge dados jaket dados tobat. Belum. Mbah Timan niku. Mbah Timan. Itulah bentuk kekompakan 90% tadi. Dan nek 54% ya mohon maaf. Mohon maaf. Nggih kita lihat datalipun nggih. Syaratnya napa? Nyawiji. Partisipasinya apa? Memberikan dukungan. Atas dasar apa? Ilmu dan ni. Contoh, mahasiswa berprestasi 12 juta per tahun baru di era bupati yang dari PDI Perjuangan. Seragam gratis dari PDI Perjuangan. Kesehatan gratis PDI Jalan kinyis-kinyis. Halo. Jalannya kinyis-kinyis dari PDI Perjuangan. Niku bukti napa janji? Bukti. Jadi niku janji yang dibuktikan. Setuju? Setuju. Tapi nek rene wae PDI kuwalat apa? Oke, next. Kecamatan Selogiri 11 desa 10 desa 1 kelurahan. Next. Pulau wingi medal samping daleme jenengan. Mau beli pirang-pirang wedi lho. Parkire kuwata wulu lho sugih men iki. Gek kula menguntel aja. Oh siap tos nih. Punika sing kula aturaken. Syaratnya bangun kuwi apa to? Apakah bos bakso sing mobile pirang-pirang kon urunan? Mboten. Bos bakso cukup memberikan pemahaman kepada warga masyarakatnya. Lur, nek pengen dalanmu halus maka demokrasinya harus cerdas. Jangan transaksional, ojo nganggo NPWP. Nomormu piro wani piro. Oke paling mung 50.000. Ya Pak Ustaz. Dana 50.000 pikantuk nopo di? Mie ayam. Nek bar mie ayam terus pikantuk nopo? Terus bar mie ayam bakso terus telas. Rugi napa mboten lingkungannya? Rugi. Maka syarat pembangunan itu ada satu. Pertama, next proses pemilu nih. Nek wonten tahapan pemilu, pilih bupati, pilih anggota legislatif, monggo menggunakan logika, nalar, ilmu tidak, niteni. Sing kakean janji endi sing memberikan bukti pundi. Setuju? Nek niku aturan mainnya cocok? Cocok nggih? Setuju nggih? Setuju Mas nggih? Bisa sakit jantung saya. Proses pemilu adalah satu momentum yang menentukan bagi Kepatian, bagi Selogiri, bagi Wonogiri untuk menuju perubahan sebuah kondisi yang lebih baik. Proses pemilu.
Kualitas pemilu ditentukan oleh siapa? Para tokoh. Yang rawuh malam ini adalah Paranpora. Priyanto ingkang sampun ana ing pawawas lebda ing pitutur. Dadi niku dados pandong panembahan wonten ing lingkungan kelolaan panjenengan sedaya. Syarat itu. Proses pemilu nanti akan dilihat di sini. Hasilnya kaya apa? Hasilnya kepatian kaya apa? 2019 54%. Kok bupati ini bisa 90%, Pak? Kalau gagal. Maka pertanyaannya 46% kuwi nyangendi dijol ke duit piro? Nggih? Karena kita memilih calon pemimpin pihak yang kagungan otoritas, kagungan kewenangan, duwe tandem, duwe bupati karo anggota legislatif gen saged memperjuangkan perjuangan pembangunan. Oke? Hasilnya ini proses pemilu menentukan, hasil pemilu menentukan. Pemilu nek mangke tesih ngagem nomor piro, wani piro, dipastikan pembangunannya saya rusak. Nek pun biayanya tinggi aja teng pundi. Sampai ajeng nyuwun aspirasi lho sak bayar 50.000. Nggih napa nggih? Terus sama terus Mas. Bayar 50.000 kok ora berhanjal 50.000. Oke. Hasilnya niki, oke. Hasilnya kaya apa nek eneng Selogiri seperti apa? Next. Selogiri kami menang 60%. Ini Selogiri Kauratan, kita lihat kepatihan 54% kok pengen dalannya harus kabeh. Ini piye ceritanya? Bagaimana ceritanya, Pak? 54% kok pengen jalannya halus kabeh. Memang yang lain, yang 70%? Oh bagaimana? Nah, ini Patihan. Kemenangan PDI 54%, ada Golkar 13%, PKS 6%, PAN 2,6%, lain-lainnya masih 11%. Lain-lainnya 11%, kami pastikan ini transaksional 11%. Maka naik 11% itu jumlahnya kira-kira 145 wong. Kuwi pilih duit 50.000 bang dalane alus. Kuwi pilih duit 50.000 bang sekolah gratis. Kuwi pilih duit 50.000 karena pikirannya waton Suloyo. Paham je? Mosok dalane alus karo 50.000 pilih 50.000 kan berarti waton Suloyo. Betul betul Mas? Betul. Oke. Kita lihat. Di mana ini? 54% kuwi nang ngendi? Gerindra ada 6%, PKB ada 5%, lain-lain 11%. Maka pertanyaanipun, partai yang alit-alit ngeten iki berkontribusi apa datang kepatihan? Som apa-apa? Som? Ya kok dipilih? Dijanjeni apa? 50.000? 50.000? Mau diulang lagi? Pripun? Kita mau lihat TPS-nya di mana? Oke. TPS-nya di mana? Halo, TPS 1, mana TPS 1? Angkat tangan. TPS 1. TPS 1 mana Pak Bolo? Saya ketahui udah untuk nopo saat niki. Saya ketahui udah untuk nopo. Hari ini ada yang punya pemikiran. Mohon maaf. Nih, hari ini ada yang punya pemikiran ngeten, pemikiran itu. Bangun dalan pula tugasnya pemerintah. Lah nek tugasnya pemerintah terus tugasnya sopo? Kenapa beliau punya pendapat seperti itu? Karena beliau adalah pelaku money politik. Sing dipikir blenduk wetenge
dewe. Kuwi bener apa bener? Dipun? Luput, Pak. Maka hal-hal seperti ini nuwun sewu. Kalau patian pengen dalane alus kabeh, pembangunan ruang sosialnya semestinya harus ada kesadaran berdemokrasi. Nek mung dijolke 50.000, wah lah kecuali nek kaya gelang ringki ngeten beda maneh. Lah mung 50.000. Iya deh. Pripun ya? Pripun Bude? Pilih 50.000 napa pilih program? Pilih program. TPS 8 pundi TPS 8? Ana Mas TPS 8. Sing ora ngono iki. Ngajeng ki ambake piye? Anggo jamin diting kek. Wargamu kok salah ngombe obat. Wargamu kok salah ngombe obat itu. Nah, minum. Lain-lain yang kenceng 15 kuwi nek 50.000 ping 15 ki ya mung pinter deh. Terus 505.000. Terus intuke nopo coba? Coba. Gimana? Ya. Apa dari angka ini? Maka berpikir ingat. Nek nyawiji kita bisa mengambil kebijakan gratis sekolah, gratis kesehatan, alus dalan. Kira-kira manfaatnya lo angkung ageng apa bener? Gitu. Ya kok saya ketahui. Barunya belas ya? Apa salah ngombe obat? Salah ngombe obat ya Pak Diki? 50.000. Maka pertanyaannya TPS 8, mohon maaf, ini dibaleni nih apa ora? Nah, ini teh. Betul apa-apa sing milih ning kadhe krungu malah Pak. Oh, ngoten. Kenapa milih jeneng? Wah, stos. Tangan ageng Pak RT. Terus partisipasi dengan rasionalitas, dengan nalar, dengan logika. Sing iso bangun dalan tentu pemerintahan sing di bupati karo anggota dewan sing mayoritas. Nek mboten mayoritas mboten kagungan bupati mokot. Fakta yang bicara. Setuju? Terus Maki Pak Dini. Jenengan TPS pinten logone? TPS 6. Wah, niki oke Pak Dini. Niki aku sing ngeten iki. 12 karo 13 selawe ini. Artinya apa? Masyarakat logikanya dereng nyambung, nalare belum jadi satu. Terus pragmatis transaksional dengan 50.000. Dalam jabatannya ono tanggung jawab. Kuwi jenenge kebebasan. Ojo terus mengatasnamakan bebas nopo kok ngendi oleh kuwi jenenge waton sulaya. Dipastikan lingkungannya tidak punya dampak yang positif. Paham ya Pak Dege? Pramila, monggo ini peta kepatihan. TPS 8 tersangkane sampun wonten lho Pak RT. Saniki kula pengen tanggal TPS 9. Ngendi ya Pak? Oh mriki TPS 9. Wah ini masih Bang Setaman. Yang dindi Bang Setaman ini mau nyekar Pak. Kembang Setaman ini mau tingginya karena bangun betul sakit Pak. Kan gigi syarat kan? Syaratnya saya ketahui. TPS 9 menurut kami monggo kalau nyuwun ganti sangat peran dari tokoh-tokoh masyarakat di TPS 9 supados paring pemahaman dumateng masyarakat ini. Membangun demokrasi yang berkualitas agar supaya apa? Kualitas sosial publik di panjenengan mungkin langkung saya. Apa niku sosial publik panjenengan? Kula aturaken. Katanya halus dan lain-lain.
Ini apa tau mas ini? Kira-kira begini aja. Oh, jadi saya nggak boleh belakangi tukang tip ya? Ingin yang melakukan ya? Itu ini saja. Jos, persentasenya saya kepapat, syaratnya pirang-pirang gitu kan? Halo, cantik. Hah? Masih TK? Udah dapat pitra belum? Sing semawur boe sih ya. Boe langsung urung gitu ya. Nah, nanti kasih pitra MJK, oke? Nah, kita kasih pitra Mas Asis. Di tas Mas, diambil tasnya. Oke. Oh boleh, nanti berbaris. Karo bupati pada niru RT wae. Santai. Mungkin di foto mungkin dikira nyanyikan pocong apa pekewo. Pekewo nyanyi kamu. Terus para rawuh, para tokoh masyarakat di Kepatihan, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Syaratnya satu, pangapunten. Ngenten iki kedah dipun kurangi. Kersa apa betul? Sanggup apa betul? Kenapa? Ini bukan demokrasi yang mengedepankan logika. Niki mboten paham fungsinya demokrasi. Mengatasnamakan kebebasan, yang ora paham kebebasan itu apa. Kebebasan dalam berdemokrasi adalah sebuah kesadaran bahwa jabatannya ada tanggung jawab untuk pembuktian. Lah nek gur kakean janji sing remuk wargane lho. Betul lah betul. Leres apa leres? Nah, saya matur Kang Marianto itu kene tak aspale 2000 selikur nggih Pak nggih. 2000 selikur. Bar niku sida diaspal kira-kira sing diuper-uper niku napa sanes? Itulah kebebasan. Bebas matur, bebas berpendapat, neng harus dipertanggungjawabkan. Setuju betul? Setuju. Jadi aturan main yang berikutnya, demokrasi bebas ya. Demokrasi bebas memilih ya. Tetapi kebebasannya harus dipahamkan bahwa dalam kebebasan itu ada pertanggungjawaban. Oke. TPS sedoso pundi? Ana TPS sedoso. TPS desa di mana? TPS desa gone Kang Ponce apa ngendi ya jadi? Oh mboten nggih. TPS sedoso nggih nuwun sewu Bang Setaman. Saat TPS yang Bang Setaman, nuwun sewu warganya di situ masih banyak sing transaksional. Pilih 50.000 daripada bangun wilayah. Itu yang terjadi. Kalau seperti ini kos politik tinggi, maka pejabatnya tidak akan mikir warga masyarakat itu. Setuju Pak De? Cocok ya? Didandani apa diteruske? 50% digabung, 54% digabung berarti 90 ya? Gitu? Angka amannya kan 54, nah digabungin jadi 9,0 berarti 90 Kang Ojak 2024. Terus sepindah malih syaratnya kami hanya butuh dukungan. Gen rapote niki syarat. Ibarat badenya nyekolah ke lari panjenengan butuh biji sing sae napa mboten Budi? Nggih napa nggih? Bijine sing sae to. Nggih to. Lah nek bijine rapi nggih SMP-ne SMP 3 niku. Nek sing apik mungkin teng Selogiri, teng Bule kan ngoten Pak. Maka bangun Patian syaratnya demokrasinya demokrasi berkualitas, ukuran kualitasnya masyarakatnya pinter, ukuran pinternya ngagem ilmu tidak. Enten ingkang usul? Ora setuju napa pun? Usul aspirasi? Enten sing nyuwun pitra? Pitra terus rame badhe.
pun fitrah terus rame gitu. Sing usul ngoten mboten? Yang kami aturkan iki saged ditampi napa mboten? Saged? Setuju? Cocok? Nah, cocok kira-kira targetnya 2024 pinten persen Pak Tia? 80. Wah, 100% deh. Mudah-mudahan jenengan kan berapa persen targetnya? Syaratnya bangun komunitas oke? Okay? Nyawiji, nganggo nalar, nganggo logika, nganggo ilmu kita. Kendalanya terus halus, pendidikannya jalan malus, gratis, seragami gratis, beasiswa gratis, kesehatan gratis. Itu adalah hasil dari proses demokrasi. Demokrasi engkang berkualitas. Setuju? Pilih wonten dialog, lo langkung remen dialog, kersane langkung gayeng. Enten pitakenan Pak De. Oh, monggo Mas. Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Labidin dari Tegal Sari. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Bupati Wonogiri yang telah Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Wonogiri yang telah rawuh ten dusun Melak Kepatihan Sirogi. Bagi kami sangat puas untuk mendapatkan perhatian khususnya di Desa Kepatihan dalam pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dan pendidikan umum. Tapi kami ingin mendapatkan yang lebih dalam perhatian pembangunan mental spiritual atau pembangunan akhlak. Karena bagaimanapun kita bisa membangun fisik, infrastruktur, kalau didasari akhlak yang kurang baik, kayaknya kurang sempurna. Untuk itu, kami mohon dalam Desa Kepatihan itu kalau bisa diberikan sarana untuk pendidikan agama. Jadi untuk khususnya Desa Kepatihan, untuk menjembatani anak-anak kita supaya bisa belajar agama dan mendapatkan pembelajaran untuk menuju akhlak-akhlak yang baik. Karena di zaman seperti ini banyak sekali godaan-godaan, khususnya dari godaan HP atau sosial media. Untuk itu, pada garis besarnya kami sebagai warga Kepatihan sangat puas dalam pembangunan di Desa Kepatihan, dan sedikit kami mengajukan permohonan untuk ditambah lagi perhatiannya dalam pembangunan mental spiritual atau pembangunan akhlak anak-anak kami. Untuk itu, begitulah sedikit saya ajukan permohonan. Untuk itu, jazakumullahu khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok bilih wonten malih menika Bapak terbuka menika audiensi monggo. Matur nuwun dan yang dipun paringaken kematen dulu. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Cekek. Saya nama Sunarno, mantan Sekretariat. Ini ada beberapa yang akan kami aturkan kepada Bapak, dan saya tulis dari rumah Bapak. Yang pertama, tadi saya mendengar pujian Pak Bambang terhadap Pak Cekek masalah mengagumi
SDM. Itu dhisik saya Pak memang. Dhisik saya jenengan. Saya termasuk pengagum Pak Jekek dari awal. Pak Jekek dari awal Pak Jekek menjabat sebagai bupati. Saya waktu itu mendengar dari siaran radio SPD waktu Pak Jekek mungkin baru sebulan atau 2 bulan menjabat bupati, itu ada dialog interaktif mungkin kalau nggak salah di Kecamatan Popelem Pak mungkin. Nah itu saya betul-betul kagum itu Pak. Sampai maaf Pak, sampai saya itu keluar kata-kata yang refleks spontan. Iki bocah iki ngertine sinaune kapan iki? Sinaune kapan? Kagum saya begini Pak. Siap. Setiap menjawab pertanyaan dari masyarakat itu Pak Jekek bisa menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang. Itu kagum betul saya. Soalnya apa? Saya sebelumnya belum tahu kok Pak Jekek SDM sudah begitu hebat gitu Pak. Siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mendukung Pak program Pak Jekek, terutama yaitu pembangunan fisik ini. Saya kagum, waduh, saya mendukung dari awal. Saya sudah mendukung programnya Pak Jekek. Ya beginilah ini yang tepat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat bawah. Yang pertama yaitu jalannya halus, itu sampai ke pelosok-pelosok jalan gali. Itu betul-betul tepat Pak. Soalnya apa? Itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat kampung, masyarakat desa itu. Semua bisa menikmati jalan yang halus gitu. Terus yang kedua tentang pembangunan pasar. Ini kan pusat perekonomian masyarakat. Menurut penilaian saya Pak. Terus kedua, ketiga itu pembangunan rumah sakit. Itu sekarang begitu mewah, megah. Betul itu soalnya pusat pelayanan kesehatan masyarakat se-Kabupaten Wonogiri. Nah, daerah bisa dikatakan maju kalau pembangunan fisiknya itu bagus. Dari orang luar melihat Kabupaten Wonogiri pembangunannya bagus. Bisa menilai dengan ukuran membelakangi lampu daerah maju gitu. Ya. Terus masukan ini Pak, saya kok berpikir begini, alangkah baiknya kalau pusat pelayanan masyarakat termasuk instansi masyarakat itu dikomplekkan, dipadukan. Itu kan ada tanah bekas terminal lawas itu Pak. Nah itu kalau saya berpikir alangkah baiknya kalau semua instansi itu dibangun di situ. Jadi orang kalau membutuhkan pelayanan tidak lari ke sono, cuman mengomplek di situ. Nah itu. Terus yang terakhir Pak, ini permohonan Pak. Ya mudah-mudahan nanti dikabulkan. Ini kalau dikabulkan tidak berat Pak, yaitu jalan. Saya kan rumahnya di Ngasinan, itu dari jembatan Ngasinan sampai ke Pasar Kunjung, itu kan masih jalan tol, itu rusak parah gitu Pak. Mungkin Pak Jekek sering lewat situ, Pasetan Gapura Ngasen itu kan hancur itu Pak. Itu paling 50 meter. Nah ini mohon Pak itu Pak, soalnya yang yang di pinggir gunung aja dan tidak halus. Itu kan jalur penting itu Pak. Jalur penting. Mohon dengan sangat, mohon dikabulkan lah. Siapa kita?
Siapa kita? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Tia. Oke. Ini masuk pada persoalan inti, dialog interaktif. Yang namanya interaktif, Anda bertanya, saya menjawab. Dari tanya jawab ini, kersane langkung paham arah kebijakan pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya. Yang sepindah saking Pak Ustadz Pak Abidin, beliau menanyakan, pembangunan mental spiritual adalah satu syarat agar mempunyai sebuah pranata masyarakat yang lebih berkualitas. Lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan setiap forum selalu disampaikan, bangunlah jiwanya, baru dibangun raganya. Bangunlah spiritualnya, baru dibangun aktivitasnya. Nah, beliau menyampaikan, apakah bisa mendapatkan dukungan pada lembaga pendidikan keagamaan? Bisa. Sangat mungkin bisa. Tetapi pranata negara kita, tata pemerintahan kita, ada pembagian kewenangan. Kami fokus pada entitas pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di wilayah keagamaan sak mangke di bawah kewenangan Kementerian Agama. Prinsip dasarnya sama. Tinggal bagaimana aksesnya Pak JK. Bicara akses maka perlu rembukan. Rembukannya harus membawa mimpi. Pak Ustadz adalah tokoh, maka sampaikan, Pak JK, kami sudah melakukan edukasi pada masyarakat, kami sudah sonjo, kami sudah sowan, kami sudah memberikan pemahaman, sedoyo sepakat untuk perbaikan pembangunan mental spiritual. Tak pastikan nanti Patian tidak hanya 54%. Wah. Oke. Akses, masalah akses, kalau yang tanda tangan bupati, selesai. Nek sing tanda tangan polone ra sekti, Pak. Ora sekti, Pak. Sing sekti bupatine. Pulpene nggih beda, Pak, kuning. Deknya kok ngelirik pikiran terus ya. Satu atau dua? Oke, saya tanya dari Pak Bupati Radike. Jadi Pak Bidin, jadi Pak Punten, itu nanti bisa difasilitasi, saged dipun upayakan, tetapi leading sektornya bukan di pemerintah daerah. Punika dados kewenanganipun, kalau tembiki mungkin kepala kantor Kementerian Agama. Nanti kita bisa fasilitasi. Di luar niku, semisal nanti butuh bangunan yang bersifat kecil dan pribadi, langsung ke kita. Neng butuh canggih, butuh-butuh, Pak. Karena kita bukan untuk bangun pencitraan, Pak. Kita ingin nyambut gawe mawon. Itu adik ya. Setuju ya? Yang selanjutnya dari salah setunggalipun tokoh masyarakat, Pak Carik ngaturaken bicara SDM penting. SDM adalah sumber daya manusia. Harus dipersiapkan dengan sebaik-baik. Apalagi niki masuk era revolusi industri. Semuanya berbasis IT. Kebijakan kami sudah jelas. Sekolah digawe gratis, seragam digawe gratis, beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Salah satu produknya Mbak Laras yang selalu mendampingi saya, sing tukang nundul-nundul komputer itu, Pak. Boleh nih sing sepuh-sepuh ini raisa, Pak, terjenis gede-gede gitu kan, raisa. Boleh sing milenial. Ada Mbak Lea ini juga dulu bagian dari Imapres. Maka harapan putrane Pak Slamet di Imapres itu harapannya lebih panjang. Nek bangun dalan iso rusak, nek bangun SDM semakin kesana akan semakin bermanfaat untuk perbaikan lingkungan. Maka pembangunan SDM di Wonogiri kita prioritaskan. Dampaknya apa? Pertama Pak JK masuk, indeks pembangunan manusia kita ini terendah seseluruh raya. 67, sekarang sudah 70,25. Akan tutup berubah terus. Mas Bayu itu apal data gitu sampai kok nggak pakai kacamata Pak sekarang. Dia untuk input data terus. Perubahan Wonogiri berbasis data, Pak Narno, nuwun sewu. Tahun ini perencanaan pembangunan prestasi pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri juara 1 Jawa Tengah.
apa? Nek wis perencanaannya juara 1, maka pembangunannya akan berkelanjutan. Syarat berkelanjutannya apa? Niki digawe 70%. Nek gur 54% nggih mboten iso, Bos. Dimereni sing lebih mayoritas. Tokoh-tokoh sing waton Surabaya berikan fakta. Pendapatmu tolong dipertanggungjawabkan. Masyarakat mendapatkan apa dari cara berpikir yang irasional, ora logis, ora nalar. Amargi napa? Dengan angka niki berarti masih ono kapan meneh untuk di 50.000 gratis. Nggih napa nggih? Maka dadine TPS 8. TPS 9. TPS berapa lagi tadi Mas? Itu 1. Tadi ini kayak mereka dapat apa? Proses pilihan paling itu 50.000 nek diakumulasi paling oke gur 4 juta. Merubah apa anggaran 4 itu? Tetapi dengan nyawiji, dengan merubah peta niki mungkin minimal dari 70%, itulah syarat pembangunan yang berkelanjutan. Kok Pak JK kampanye tidak? Tugas saya, tugas kami adalah memberikan pemahaman dumateng warga masyarakat. Kami tidak melarang memilih yang lain, tetapi sing kula tangleti milih yang lain intuke ya rate. Sing munggah ke insentif dari 50.000 yang 400 sapa teh? Sinten teh, Masalah tidak ada yang dikasih. Oh. Sekerum mongso makanya mirah. Maka niku yang kedua berkaitan dengan kesehatan. Rakyat yang sehat adalah rakyat yang terjamin masalah kepentingan kesehatannya. Ada program BPJS PBI, ada jam kesda, ada SKTN. Mboten mung programe mawon gedunge kula dandasi. Saiki sono lipe, Pak. Cedik cerut munggah. Nggih napa nggih? Dan itu nuwun sewu sedaya gratis. Lah nek sampai koyo ngene ra ditilik ora diwai kan kebangetan. Kebangetan tadi. Kebangetan. Kebangetan. Maka kesehatan menjadi sebuah pilar utama. Berbangsa dan bernegara di samping pendidikan, kesehatan juga menjadi pilar utama. Wonogiri sudah menjadikan program kesehatan dados prioritas. Kersane nopo? Wargane sehat, putra wayahe sehat, sekolah pinter, maka punya cita-cita yang dititipkan dumateng putra wayah itu. Jadi pembangunan kesehatan tidak hanya di SDM-nya. Penerimaan SDM gratis, nompo bidan gratis, nompo dokter gratis, semuanya tidak ada transaksional. Contoh ini, perangkat desa ada enggak Patian? Berapa? 1. Rawuh mboten? Gratis? Murni? CAT? Padahal itu kalau 100 juta laku enggak kira-kira? Hah? Menurut sampean 100 juta laku apa tidak? Di luaran sana? Kayaknya ya, yakin? Masih ada suara-suara begitu kan? Maka naik 100 juta. Tahun ini kami menerima 294 formasi. Pingke 100 berarti 29 miliar. Saat JK ini seorang preman. Anaknya bakul jamu. Tetapi JK ingin membangun fondasi pemerintahan yang berkualitas di Wonogiri. Di atasnya nanti akan dibangun sebuah kebijakan-kebijakan atas dasar inovasi warga masyarakat. Sing wis profesional, sing wis paham, sing wis dong. Parandene warga masyarakat masih tertarik 50.000, berarti kuwi waton Surabaya. 29 miliar aja ra dijiko nggih gur 50.000. Ya tuh ya. Fakta apa fakta? Ini fakta. Penerimaan perangkat desa. Maka sekali lagi Pak Narno, ini upaya ikhtiar Wonogiri supaya Wonogiri langkung saya. Apa hasilnya? Tata pemerintahan beliau ini di dalamnya. Dulu ranking 33 dari bawah, sekarang sudah ranking 2 Jawa Tengah.
gambaran. Perencanaan nomor 1 di Jawa Tengah, tarung ke nasional, kita baru di ranking 3 nasional. Dari ranking 1. Tetapi ini sudah capaian yang luar biasa. SDM oke. Yang ketiga masalah pasar. Ekonomi kerakyatan kita fasilitasi. Sing paling apik meneh Wonogiri nek bangun pasar boten nganggo acara kobong. Nggih mboten? Mbuh kobong, mbuh kobongan aku ora mudeng. Ning sing penting pasar Nusuan kebakaran to niki? Pasar Klewer nggih kabar ngambil kebakaran? Lagi kebakaran? Gitu? Gitu? Pembangunan pasar biasane nganggo acara kobong. Di Wonogiri karena nyawiji sedaya tokoe paham dibangun sing luwih apik, tidak ada transaksional, maka ayem tentrem apik. Mboten enten acara kobong. Nggih, setuju nggih? Nggih. Yang terakhir masalah jalan. Rumah sakit oke ya, masalah jalan. Ada pembagian setunggal kebijakan pemerintah. Nek rumiyin saderengipun reformasi, kebijakan bersentral wonten Jakarta. Nanggone daleme Pak Presiden sedaya mriku. Menimbulkan ketidakadilan, disparitas, kesenjangan, kemiskinannya menjadi tambah tinggi, maka wonten pembagian kewenangan provinsi lan kabupaten. Urung marmele Undang-Undang 6 2014 desa diparingi setunggal kewenangan. Dibagi. Pembagiannya seperti apa? Sing milyatan berkilo-kilo Pak Cari niku tugase bupati. Nek gur 10 meter ya polone lah. 10 meter. Lah ya 10 meter terus. Ora kubur nek bupatine kita. Bupatine sing milyat-milyatan itu tugasnya bupati. Lah nek mung 10 meter. Kenapa? Karena desa sekarang sudah mengelola dana desa. Maka ini sebagai warning. Pejabat publik harus transparan. Pejabat publik harus belak kota. Noto duitnya tinggi apa, kemanfaatannya semuanya harus transparan. Perubahan diinisiasi dari perencanaan, dari transparasi. Nek ora transparan, mohon maaf. Mohon nganggo ilmu titen. Selesai. JK waktu pertama menang 53%, duit entek menangnya gur 53%. Wah, mecicil Pak. Mecicil Pak. Duitnya telas gering Pak. Medun 8 kilo Mas kula niki. Wis angger bodone ngene iki mesti medune 8 kilo. 53% kenapa? Karena masyarakat yang nuwun sewu urang nyawiji. Kenapa tidak nyawiji? Tidak merasakan kebijakan. Jualannya rusak, kesehatan gitu. Bla bla bla. Maka alam berpikirnya adalah milih bupati tinggo. Wong masyarakat itu tidak merasakan manfaat dari kebijakan bupati. Maka kita toto 2,4 triliun kami benahi, kami toto dimanfaatkan kagem skala prioritas. Alhamdulillah dari 53% 2015 2020 ini kami jenengan pitados dengan angka 84%. Nek boten enten perubahan kita sakit boten Pak De. Enggak mungkin enggak kalau wilayah Wonogiri tidak berubah. Tidak akan mungkin mencapai itu. Setuju Mas De? Kalau tidak ada perubahan pasti tidak akan mungkin mencapai angka spektakuler ya. Mari monggo. Monggo. Kembali kepada Patihan. Dalan sing cilik-cilik tugasnya kepala desa. Karena duit desa, duit dana desa 1 miliar lebih. Dalan sing dawa-dawa serahke Pak Bupati karo Pak Bambang Kingkong. Proposalnya sing ngasta Mbak Asa Lea. Asa Lea, Asa Rodo Lea bingungan. Nah, urung di jabatan, nek dibleki proposal terus kan bingung. Nek wis bingung terus turu wae repot enggak. Karena bingung. Maka ini akan jadi tim.
Pak Bambang menjadi tim di legislasinya, Mbak Lea kaderisasi kami. Proposal nanti masuk Mbak Lea, ning syaratnya satu, 54%-nya harus dirubah. Lah nek mboten nggih nuwun sewu no Bos. Nuwun sewu nggih Pak Carik nggih. Nek mboten niki dirubah artinya apa? Masyarakat juga tidak konsisten dumateng perubahan. Masyarakat semestinya berkontribusi. Tokoh masyarakat kagungan tanggung jawab untuk merubah ini. Karena apa? Kemanfaatannya sudah bisa dilihat. Setuju Mbak Mas? Kemanfaatannya sudah bisa dilihat. Ento 50.000 mungkin neng 100.000 ndak ada lah, paling 20.000 malah ana. 20.000. Ana rate? Hah? Lating tinggi napa? Kaya arep korban wae ngangge lading. Apalagi lading terus apa manfaatnya lading yang pembangunan? Supermi. Wes. Nggih. Syarat pembangunan monggo proposal kedah diusulkan boleh. Pak Bambang Kingkong dikabari nanti legalitasnya saya ngasih Mbak Lea. Itu adalah tim kami. Itu adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk merubah Patian dan Selogiri. Pak Bambang Kingkong dan Mbak Asalia nanti proposalnya semuanya menuju kepada Pak Bupati. Syaratnya satu, sedoyo tokoh masyarakat kagungan setunggal kesadaran atas nalar logika dan ilmu tidan merubah peta politik di Kepatihan. Wani napa mboten? Wani lho Dik. 50.000. Di Pak. Ora iman-iman Dik. Mboten nggih? Yakin nggih? Oke. Maka niku sing kula aturaken sing terakhir masalah jalan 50 meter kula tarini sekalian gede. Loh iki aspirasi 50 meter piye loh? Loh 50 meter loh. 50 meter iku nek semetere paling 1 juta ya. Ya mau 50 juta. Kulo nang ngerti milih-milih lho. Oke, nek mboten dibangun segera laporan tenggene Pak Jika yang ngene nggih. Oke. Iki pembagian kewenanganipun. Nggih? Ngoten nggih? Ini penyampaian ingkang kula aturaken di forum dialog niki bilih wonten usulan bilih monggo. Monggo Mas. Oh, Mas Dwi, petani milenial kita. Oh, ya petani ya saya ireng Mas ya kadang-kadang. Dia sahabat saya itu. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bapak Bupati, Bapak Teguh ingkang kula hormati. Pak JK aja Mas. Pak JK ingkang kula hormati. 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu memang ngelihat keliling 3-4 kali lewat jalan depan kebun saya. Sebenarnya mau bertemu tapi bersepedanya gebut. Tidak bisa ngobrol. Tapi kesempatan malam ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kepada beliau Bapak Bupati Mas Deke luar biasa. Dia begitu banyak pengalaman. Hampir di semua sektor beliau pernah melewati atau pernah berada di sana. Saya juga pernah dengar bahwa beliau juga pernah jadi tukang traktor. Kembali saya mengingatkan Bapak, saya sebagai wakil dari petani, Pak. Memang saya statusnya sampai hari ini memang petani, Pak. Dilihat dari tampangnya memang seng seperti ini. Tapi saya terima, memang komitmen kami walaupun kecil. Tahun 2009 saya ketemu beliau Pak JK. Pesannya pada saat itu jangan banyak teori Mas Dwi. Ya. Ketika kamu berkreasi, suatu saat kamu pasti juga akan didengar orang. Dan sampai detik itu Bapak, itu kami buktikan. Kami komitmen dengan sektor pertanian, kami berteman dengan para petani. Mirisnya Bapak, ini sebagai informasi, bahwa teman-teman kami semua usia 70 tahun Bapak. Ini yang perlu diperhatikan ketika nanti 5 tahun ke depan banyak teman-teman petani yang menawarkan lahannya untuk disewa kepada kami. Kalau kami tidak bisa mempersiapkan generasi
muda milenial di sektor pertanian Bapak, tidak di sektor industri maupun di sektor yang lainnya. Pertanyaannya Bapak, kami berharap ada satu program yang bagaimana sektor pertanian ini menjadi digemari dan bernilai lebih profit, atau istilah kami bernilai ekonomis. Artinya apa? Bagaimana kita mengembangkan sektor pertanian ini menjadi menguntungkan Bapak, bukan tradisi turun-temurun yang ini akan menjadi dibenci oleh kaum muda. Oleh karena itu, teman-teman di Gemplak ini juga sering diskusi dengan kami Bapak, dan kesempatan ini akan kami sampaikan. Ada beberapa faktor yang mendukung kegiatan ini menjadi nilainya lebih ketika bisa melihat potensi. Dan potensi itu ada, hari ini kami juga sudah melakukan pengembangan pertanian hortikultura Bapak. Karena kalau pengembangan pertanian pangan untuk sektor pertanian di Kepatihan, mohon maaf Pak, pasti kami selalu kalah.